Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar dengan dosen pengampu Ibu Farid Imro'atus Sholihah, SSI, MPD. Hai semua, sebelum kita lanjut ke dalam video pembahasan, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eva Ainun Rosidah dengan nomor induk mahasiswa 126-204-203-155. Untuk materi yang akan kita bahas adalah materi kelas 7 mengenai perbandingan dan skala. Berikut table of contents pada video pembahasan kali ini. Yang pertama adalah membahas mengenai skala, yang kedua mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai, dan diakhiri dengan closing. Kalian pasti sudah tahu kan dengan yang namanya peta? Nah, pernah nggak sih kalian bingung dengan penggunaan skala yang ada di dalam peta? Kalau kalian salah dalam membaca skala pada peta, maka akan mempengaruhi hasil dari perhitungan. Perlu kalian ketahui jika jarak pada peta itu berbeda dengan jarak yang sebenarnya. Kalian tahu nggak? Apa sih skala itu? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Terdapat segitiga yang berisikan tulisan JP, JS, dan S. JP merupakan singkatan dari jarak pada peta, JS merupakan singkatan dari jarak sebenarnya, dan S adalah singkatan dari skala. Baiklah, mari kita mencoba untuk mencari rumus dari JP. Jika kita ingin mengetahui rumus dari JP, maka kita tutup tulisan yang terdapat JP. Lalu dapat dilihat kita mendapatkan rumus yakni JP sama dengan S dikali dengan JS. Kemudian, jika kita ingin mencari rumus dari S, maka kita tutup S. Nah, setelah kita tutup S, maka kita ketahui rumus dari S adalah JP dibagi dengan JS. Dan yang terakhir, jika kita ingin mencari JS, maka kita bisa menutup JS. Dan kita peroleh rumus JS sama dengan JP dibagi dengan S. Oke, biar lebih jelas lagi, kita lihat contoh soal yuk. Untuk contoh soal yang pertama, disediakan sebuah gambar peta yang menunjukkan jarak dari kota Bandung ke kota Bogor. Pada gambar di samping, jarak antara Bogor dan Bandung adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut dapat dihitung dengan penyelesaian sebagai berikut. Nah, di sini kita diminta untuk mencari jarak sebenarnya. Maka, kita dapat menggunakan rumus JS sama dengan JP dikali S. Di sini sudah diketahui bahwasanya JP adalah 2 cm dan S adalah 1 dibanding 5.600.000. Maka kita peroleh JS sama dengan 2 cm dikali 5.600.000 sama dengan 11.200.000 cm. Karena kita mencari jarak sebenarnya, maka kita rubah bentuk satuannya menjadi kilometer. Dan hasilnya adalah 112 km. Jarak kota A dan B pada sebuah peta adalah 2 cm. Jika jarak kedua kota sebenarnya adalah 10 km, maka skala kota tersebut adalah. Nah, di sini diketahui bahwasanya jarak pada peta adalah 2 cm. Lalu, jarak sebenarnya adalah 10 km. Jika terdapat jarak sebenarnya, maka kita dapat mengubah satuan kilometer menjadi sentimeter.
maka dari yang semula 10 km menjadi 1 juta cm. Di sini kita diminta untuk mencari skala, maka kita dapat menggunakan rumus S sama dengan JP dibagi dengan JS. Lalu kita masukkan JP dan JS, maka S sama dengan 2 dibagi 1 juta. Nah, di sini dapat dibagi dengan 2 semuanya, maka diperoleh hasil 1 dibagi 500.000, atau bisa kita katakan dengan 1 dibanding 500.000. Jadi, skala kota tersebut adalah 1 dibanding 500.000. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan. Perbandingan biasanya juga disebut dengan rasio. Perbandingan adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Perbandingan dapat ditulis dalam bentuk A per B atau A banding B dengan B tidak sama dengan 0. Contoh perbandingan. Di sini sudah disediakan gambar dari buah apel dengan buah pisang. Kita diminta untuk mencari perbandingan antara banyak apel dan banyak pisang. Sudah sangat jelas bahwasanya terdapat 5 buah apel dan 7 buah pisang. Maka kita dapat menuliskan menjadi banyak apel per banyak pisang. Maka hasilnya adalah 5 per 7 atau 5 banding 7. Jenis-jenis dari perbandingan. Yang pertama terdapat perbandingan senilai dan yang kedua terdapat perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar. Ini misalkan apabila terdapat A dan B, jika A semakin besar, maka B juga semakin besar. Dan sebaliknya, jika A semakin kecil, maka B juga semakin kecil. Nah, dapat dituliskan dalam bentuk A1 per B1 sama dengan A2 per B2, atau bisa juga dituliskan dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, biasanya kita dapat menemukan kasus tentang perbandingan senilai pada yang pertama, jarak dan waktu tempuh dengan syarat kecepatan harus sama atau kontras. Yang kedua, pada banyak pekerjaan dan waktu dengan catatan banyak pekerja harus sama. Contoh dari perbandingan senilai. Rian mengendarai sepeda motor menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin. Jika Rian mempunyai 7 liter bensin, berapa jarak yang dapat ditempuh oleh Rian? Nah, dari permasalahan tersebut dapat dibuat model permasalahan sebagai berikut. Disajikan sebuah tabel yang berisikan tabel bensin dan tabel jarak tempuh. Jika Rian mampu mengendarai dengan menempuh jarak 32 km dengan menghabiskan 4 liter bensin, lantas berapa jarak yang dapat ditempuh apabila Rian memiliki 7 liter bensin? Sehingga diperoleh 4 per 7 sama dengan 32 per X. Nah, kita dapat melakukan perkalian silang. Diperoleh hasil X sama dengan 32 dikali 7 per 4. Hasilnya adalah 56 km. Jadi, jarak yang dapat ditempuh oleh Rian dengan 7 liter bensin adalah 56 km. Contoh perbandingan senilai yang kedua.
Harga 3 buah permen adalah Rp600. Maka harga 7 buah permen adalah, kita dapat memisalkan jumlah permen menjadi A dan harga permen menjadi B. Lalu kita bisa menggunakan rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, tadi kan kita memisalkan jumlah permen itu A ya. Berarti kita masukkan jumlah permen itu ke rumus A1 per A2. Dan untuk harga permen, kita masukkan ke rumus B1 per B2. Jadi, kita dapat menuliskan 3 per 7 sama dengan 600 per P. Nah, P ini harga untuk 7 buah permen. Setelah kita sudah memasukkan, lalu kita bisa mengalihkan silang. Diperoleh P sama dengan 600 dikali 7 per 3. Jadi, hasil dari P adalah 1.400. Maka, harga dari 7 buah permen adalah Rp1.400. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai perbandingan berbalik nilai. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran. Apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Dapat kita misalkan apabila kita memiliki nilai A dan nilai B. Apabila nilai A semakin besar, maka nilai B akan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai A semakin kecil, maka nilai B akan semakin besar. Dapat kita tuliskan dalam bentuk A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kita dapat membuatnya ke dalam bentuk perkalian, yakni menjadi A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Perbandingan berbalik nilai ini biasanya kita temukan pada kasus yang pertama, kecepatan dan waktu tempuh dengan syarat jarak yang sama. Yang kedua, pada jumlah pekerja dan waktu dengan syarat banyak pekerja harus sama. Contoh soal perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 6 orang tukang bangunan. Jika pemilik rumah ingin pekerjaan selesai dalam 20 hari, berapa orang tukang bangunan yang dibutuhkan? Penyelesaiannya, kita dapat memisalkan jumlah hari ke dalam bentuk A dan jumlah orang ke dalam bentuk B. Maka, kita dapat menggunakan rumus A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Langsung saja kita masukkan dari jumlah hari dan jumlah orangnya. A1 kali B1 berarti menjadi 30 dikali 6 sama dengan A2 dikali B2 menjadi 20 dikali N. Setelah itu kita cari nilai N-nya. Maka N sama dengan 30 dikali 6 per 20. Diperoleh N sama dengan 9 orang. Jadi, tukang bangunan yang dibutuhkan adalah 9 orang. Contoh soal perbandingan berbalik nilai yang kedua. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor lembu selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor lembu lagi, maka berapa hari persediaan makanan tersebut akan habis? Nah, untuk penyelesaiannya, kita dapat memisalkan jumlah lembu ke dalam bentuk A dan jumlah hari ke dalam bentuk B. Lalu kita gunakan rumus A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Nah, A1 kita masukkan 40 karena tadi terdapat 40 ekor lembu. B1 kita masukkan 15 karena 40 ekor lembu selama 15 hari. Untuk A2, tadi kan petani membeli
10 ekor lembu lagi, sedangkan sebelumnya petani sudah memiliki 40 ekor lembu. Jadi A2 sama dengan 40 ditambah 10, maka A2 menjadi 50. Kita masukkan A2-nya. A2 kali B2 berarti 50 dikali N. Setelah itu kita cari nilai N. N sama dengan 40 dikali 15 per 50. N sama dengan 600 per 50. Maka diperoleh nilai N sama dengan 12 hari. Jadi, persediaan makanan tersebut akan habis selama 12 hari. Sekarang, kita dapat membuat kesimpulan dari materi-materi yang telah kita bahas tadi ya teman-teman. Nah, skala di dalam peta pasti sering sekali kita jumpai, baik di dalam peta digital maupun peta konvensional. Sudah kita bahas tadi bahwasanya pada peta digital maupun peta konvensional, jarak peta dan jarak yang sebenarnya pastilah berbeda. Dapat kita ambil contoh, apabila kalian ingin pergi ke kota A menuju ke kota B, jarak di dalam peta pasti terkesan dekat. Padahal, jarak yang sebenarnya adalah jauh. Berikut adalah gambar dari peta yang dapat kita saksikan. Ini merupakan contoh yang dapat kita lihat sebagai peta digital. Biasanya kita menemukannya di dalam HP. Dan ini bisa kita lihat sebagai peta konvensional. Biasanya seringkali kita jumpai kalau kita menemukan di dalam kelas-kelas apabila dipajang di dinding atau dimanapun kita bisa menemukan peta konvensional. Kesimpulan yang selanjutnya adalah mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tadi sudah kita bahas. Yang pertama, perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai ini adalah perbandingan antara dua besaran apabila salah satu nilai besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga semakin besar. Begitu pula dengan sebaliknya. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, apabila dua besaran dengan ketentuan salah satu nilai besaran semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Begitu pula dengan sebaliknya. Baik, teman-teman, inilah kesimpulan dari materi pembahasan kita kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami pembahasan mengenai perbandingan dan skala yang telah kakak bahas. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Kakak yakin teman-teman semua sudah dapat memahami penjelasan materi mengenai perbandingan, baik perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai dan skala. Demikianlah video penjelasan dari saya. Segala kekurangan dan kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya ucapkan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.